day. Jadi kita habis pulang sekolah. Bohong. Minjem seragamnya. Iya. Nah, karena kita edisi tema kita hari ini adalah back to school. Senior high school. Nah, kita akan ngebahas, kita bikin vlog Q&A, oke? Boleh. Kita bikin vlog Q&A. Walaupun gue gak tau kira-kira tuh bakal jawab apa kalau ditanya apa ya. Nih, nanti rulesnya gini, masing-masing dari kita memberikan pertanyaan. Nah, nanti kita tentang apa? karena kita temanya sekolah, jadi kita pertanyaan seputar sekolah. Zaman dulu kayak tahun banget. Kan kita 17 plus berapa? Plus 10. Kayaknya gue kalau 17 plus 10 gue deh. Oh iya benar. Lu masih plus 8, plus 9. Nah, nanti masing-masing dari kita akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti gantian menjawab. Jadi misalnya nih satu pertanyaan, nanti gua menjawab, lu menjawab. Nah, terus nanti dari lu pertanyaan, lu menjawab, gua menjawab. Gitu, oke? Udah siap? Siapa dulu yang mau bertanya? Lu aja ya? Aduh, kendawa. Dulu. Oke. Apa ya? Apa culture shock waktu lu pertama kali masuk sebagai siswa SMA? Kalau culture shock itu lebih ke kayak pergaulannya sih. Ini mau kayaknya gue bingung deh boleh ceritain atau enggak. Soalnya bahaya banget. Kayak kan dulu kalau gue kan dari sekolah swasta gitu ya cuy ya. Sekolah swasta yang terkenal anak-anaknya tuh Badung gitu loh. Tapi alhamdulillahnya adalah 3 tahun karena nilai gue bersaing, gue masuk ke kelas unggulan yang mana menurut gue itu orang-orang pintar. Ya walaupun mereka maaf ya banyak gaya tapi yang masuk akal lah gitu. Jadi jauh dari anak-anak yang selama ini terkenal tanda kutip nakalnya di sekolah gue. Terus gue masuk sekolah negeri, gue sangka itu anak-anaknya lebih bener kan. Itu ternyata baru setelah seminggu setelah saya tuh kelas gue kacau banget. Kacaunya adalah ada adegan meraba-raba antara cewek dan cowok di kelas gitu ya. Gue sangkain gue gak bakal nemuin itu di negeri, gue sangkain di sekolah swasta gue doang lebih ke kayak gitu sih. Kalau masalah belajar malah kayaknya ketatan di sekolah gue pas SMP dibanding SMA gitu, lebih ke pergaulan. Kalau lo? Gue culture shock gue lebih ke ini culture belajar. Malah dulu waktu gue SMP orang-orangnya lebih bandel dibanding SMA. Nah kalau SMA mungkin ada kenakalan teman-teman gue, tapi selama pas gue masuk nih kayaknya nggak ada yang bermasalah. Nah gue nggak tahu, ada dulu tuh kayak kelas 10 tuh ada kayak satu orang itu cowok masuk terus nggak lama dia keluar, tapi gue nggak tahu dia case-nya apa gitu, pokoknya tiba-tiba keluar aja. Nah terus culture shock belajarnya karena dulu kan kalau swasta itu kan lu SMP kan KKM-nya kan nggak terlalu tinggi ya. Dulu tinggi ya. Nah SMP gue tuh dulu KKM-nya nggak terlalu tinggi. Nah pas SMA gue masuk KKM-nya tinggi. Nah itu kan kelas gue waktu kelas 10 tuh lumayan banyak yang pinter. Terus ambis lah, misalnya nih ulangan remet, semua tuh pada remet gitu. Sementara dulu tuh waktu di SMP kayaknya tuh nggak ada remet, ada cuma tuh karena kakaknya nggak terlalu tinggi jadi bisa lah. Pas SMA ini masuk kakaknya tinggi, wah gila gue gitu, culture shock. Gue sih lebih karena nilainya dari dulu tinggi, jadi bukan yang gimana ya, oke lah gitu. Tapi lebih ke pergaulan yang gue gak sangka. Ternyata gue nemunya di SMA, gue sangka di SMP. Kalau gue sih terus sekarang gue gantian aja. Kenakalan paling nakal selama di SMA. Gue sih ngerasa aman ya SMA gue. Kalau kenakalan, gue paling nakal gue warna rambut, tapi itu pasti
itu pas gue kelas mau naik kelas 12. Gue malah kelas 12. Nah itu kan lagi di fase nakal-nakalnya tuh. Terus kalau nakalan bolos waktu itu ada acara agama. Ngaco lu dari dulu. Maulid atau apa gitu. Terus temen gue ngajak kedupan. Terus akhirnya gue izin ke guru gue. Gue nggak izin malah alfa. Jadi gue nggak datang ke sekolah. Emang dari dulu ngaco kalau masalah begini. Tapi gue bilang ke mama gue, di sekolah lagi lagi free, ada kan mau libur waktu itu. Jadi gue bilang udah libur aja. Tapi bilang gue kedupan. Tapi gue bilang gue kedupan, cuman gue bilang ke sekolahnya itu karena sekolah udah mau libur, jadi free gitu. Lu Kalau gue tuh apa ya, sama warnain rambut di kelas 12 ketahuan. Karena kan dulu gue nggak pakai kerudung kan, jadi ada coklat nyala gitu lah. Terus gue pernah cabut pas puasa. Enggak, pas puasa gue cabut karena bantuin temen gue, kan ibunya yang buat makanan catering buat buka. Terus gue pernah cabut juga karena nggak ada jam pelajaran. Terus samping sekolah gue tuh, belakang sekolah gue tuh masih ada gorong-gorong gitu, lewat gorong-gorong gitu loh. Jadi dari loncat jendela dibantu oleh teman gue yang tinggi di kelas, diambilin kursi, terus gue lewat gorong-gorong. Malah gitu sih. Sebenarnya kalau orang dengar cerita kita kayak wajar banget, kan mereka lebih nakal soalnya. Itu doang sama. tapi sih. lu ada celah bisa bolos ya. Maksudnya ada tempat di mana lu bisa kabur. Iya. Kalau di sekolah, sebenarnya sekolah gua ada. Cuman gua nggak tahu teman gua, kayaknya gua nggak pernah ngeliat teman gua bolos. Kalau gue karena dibantu sama teman-teman laki-laki gue, jadi kayak let's go. Oke. Lagi ya. Apalagi ya. Nilai yang paling jelek lu pernah dapat waktu itu pas kapan? Akuntansi. Akuntansi. Kalau ekonominya tuh gue masih oke gitu loh. Tapi kalau udah akuntansi itu gue kayak waduh, paling besar akuntansi itu 5. Iya sama, gue juga akuntansi. Enggak, gue heran orang-orang tuh bisa mindahin ke akun sini, akun sana. Gue tuh bingung. Iya, gue nggak bingung, bisa. Kayak gue kayak gue bego banget apa ya, gue logika gue nggak jalan nih kayaknya gitu. Akuntansi yang paling rendah. Malah gue kan sebenarnya di kelas 10-11 itu guru matematikanya jujur ya tidak bisa mengajarkan dengan baik. Di kelas 12 dapat guru yang enak, gue bisa ngejar. Itu tuh kekejar gitu. Jadi ketinggalan gue di kelas 10-11 soal-soalnya tuh pas waktu itu masih ada UN ya kita ya. Iya. Masih bisa ngerjain. Itu kan udah ekonomi, akuntansi gue wah bodohnya. Sama akuntansi juga. Soalnya emang susah ya. Kan gue dapat, lu akuntansi kelas berapa dapatnya? 11 12 ya. Gue dapatnya di kelas 11. Gue di kelas 10-an. Enggak, 11 12. 11 12 dapat akuntansi. Nah, dapat nilainya jelek, tapi ya itu sekitar ya 50-an, tapi MTK itu lebih jelek. Jadi udah sampai nilai akuntansi dan MTK sih, tapi gua MTK itu di SMA itu mendingan dibanding SMP. SMP itu gua pernah dapat, kan waktu itu ujian sekolah ya kan, ujian sekolah gua dapat nilai bukan ujian sekolah juga ada. Iya, ada ujian sekolah. Oh iya, ujian sekolah kan, ujian sekolah sama UN ya. Iya. Nah pas ujian sekolah itu nilai MTK gue paling kecil seangkatan. Sampai gue dipanggil sama guru MTK gue, ditanyain kenapa nilainya. Gue juga nggak tahu kenapa. Karena emang bodoh aja. Nah terus pas SMA, karena teman-teman gue abis di kelas tuh, jadi mungkin gue juga ke bawah apa ya, belajar juga, tapi ya alhamdulillahnya mendingan. Tapi ya tetap aja nilainya masih kecil ya, 50 40 kan lumayan, tapi ya ya itu nilai. Siapa lagi? Gue ya? Iya, lo Gue ya? Apa ya? Bukan yang gue tadi ya? Lo yang mata pelajaran? Iya. Oh iya, gue Nilai lu. apa lagi ya? Pengalaman yang paling tidak lo lupakan selama SMA.
I have a crush in high school. Okay. And then? Dari kelas 10 jadi waktu itu beberapa momen hari Kartini gue foto bareng sama dia. Pakai kebaya putih ya? Iya itu kebaya putih. Terus kalau dulu kan ujian digabung ya, yang kakak kelas sama adik kelas gitu kan. Terus one time kelasnya dia itu, jadi dia satu ruangan sama teman gue. Nah teman gue ini karena satu ruangan, gue akhirnya nyamperin mulu ya kan, ketemulah sama si dia ini. Terus ya itu gue paling seneng lah, pokoknya itu momen paling memorable lah. Terus udah gitu setiap ujian itu dia itu selalu datang pagi, kayak jam 6 kurang tuh udah datang. Nah jadi gue selama ujian gue tuh selalu datang pagi juga, jadi biar gue tuh bisa ngeliat dia pas-pasan di gerbang gitu. Jadi kalau kakak nonton ya, dulu saya suka sama kakak, tapi sekarang semoga kakak bahagia dan sukses selalu. Semangat. Oke, kalau lu apa? Pengalaman ya? Pacaran nih. No, it's not that special karena kan gue udah bahas sebelumnya ya. Cuman gue jadi belajar kayak orang tuh berubah cepat itu gitu. Terus gue belajar lebih ke momen yang gak bakal gue lupain kan ya tadi pertanyaan gue. Ke friendship sih, ke pertemanan. Ya, pertemanan ya. Gue sayang banget sama dia sebagai temen nih. Maksudnya gue udah percaya banget sama dia. Tapi turns out pas gue lagi di posisi yang ya lagi nggak baik-baik aja, dia malah setidaknya gini deh, kalau gue salah ya bilang salah dengan cara yang baik tapi tidak menjatuhkan gitu ya. Tapi gue sekarang sih pas kita udah belajar ya, gue kayak oh dia tuh bocah SMA kayak gitu gitu. Tapi jadi lebih gue akhirnya memahami pertemanan harus kayak gimana sih gitu. Sama paling momen yang tidak bisa gue lupakan adalah selain friendship ya, gue jadi lebih tahu gimana harus berteman sama orang dan harus percaya sama orang tuh segimananya. Sama gue pernah menemukan orang baik walaupun dia berubah Ya, karena suatu kejadian dalam hidup dia lah. Jadi gue lebih, ternyata gue memilih kuliah pengen psikologi dan walaupun jadinya BK gitu ya, itu karena gue mendapatkan suatu pengalaman sangat berharga tentang pertemanan nih. Udah kan gue awalnya mau ngambil HI soalnya, gue langsung putar balik, kayaknya gue harus belajar tentang diri gue dan orang lain. Itu sih paling jadi lebih masalah lebih bisa nilai orang aja gitu. Oh ya udah. next. Lu Lumayan sih. Oke, next, keputusan apa yang lu tuh ngerasa nyesel ngambilnya pada saat lu SMA? Pacaran. Tuh guys, ini untuk teman-teman yang masih SMA, gak apa-apa kalau emang mau pacaran atau mau kenal teman lawan jenis, tapi ingat dulu kamu tuh beneran siap atau enggak gitu. sama Jadi konsekuensinya, walaupun sebenarnya kalian ya hubungannya kayak masih di dalam tahap untuk seneng-seneng, untuk saling menghibur, saling support, tapi harus dilihat sama hal sudah cinta diri sendiri. Iya, sama udah tahu maunya apa. betul. Jadi tidak bergantung sama orang lain. Betul, that's right. Walaupun sebenarnya kalau SMA boleh-boleh aja kenal sama orang, deket sama orang, untuk mengenal boleh-boleh aja, karena kita nggak tahu kan ini jodoh kita dari mana nih at the end of the day gitu. Cuman kalau boleh muter waktu, gue nggak mau pacaran karena endingnya sangat membuat gue sampai sekarang tuh bertanya-tanya akan diri gue gitu. Nyerangnya ke percaya diri sama harga diri gitu. Karena kita tuh masih terlalu muda gitu loh dulu, jadi kayak sakit hatinya tuh berdampak banget gitu. Bisa nama Gue apa ya, keputusan gue waktu dulu SMA apa ya, gue dulu lebih ini sih kayak ya udah deh gue fokus sama bukan sama pelajaran, fokus sama
kegiatan-kegiatan hobi gue. Soalnya dulu kan kayak lebih sering kayak ikut apa ya, kan dulu kan gue nari-nari kan kayak cover gitu kan di luar. Nah gue tuh lebih ke situ, terus kayak belajar gue tuh selama kayaknya gue SMA itu lebih nurun belajar gue dibanding waktu gue SMP. Soalnya SMP gue dulu sempat ranking ya kan, ranking 5 besar loh, 3 besar. SMA itu gue udah nggak pernah. Terus udah gitu itu gue menyesal gue nggak fokus di belajar gitu. Soalnya kalau gue bisa fokus di belajar, nilai gue bagus, gue mau ikut SNBT yang lebih gitu. Gue pengen dulu kan, gue tadinya orang mau ngambil sastra Korea ya kan di UI. Terus kata gurunya karena guru BK gue nggak tahu ya, guru BK gue bilangnya nggak ada di situ. Nah terus gue bingung mau ngambil apa karena rata-rata nilai gue tuh nggak tinggi, sementara teman-teman gue yang lain tuh tinggi, dan gue kan ya udah hopeless, orang udah dari kelas 10 nilainya segitu. Ya udah akhirnya kan ujung-ujungnya dan gue juga ini gampang nyerah dulu. Gue nyesel banget jadi orang yang gampang nyerah. Nah jadinya gue nggak nyoba SNBT, padahal sebenarnya kalau gue bisa gue berani nyoba ya SNBT, mungkin gue ada chance ya, ada kesempatan di situ. Nah, jadi kalau untuk anak-anak teman-teman SMA, tolong pikirkan keputusan yang matang, fokus belajar biar nilai lu tinggi, terus dapat kesempatan yang lebih tinggi juga, dan karir lu tuh bisa lebih baik ya. Oh ya, boleh nambahin satu lagi. Sama penyesalan gue adalah gue tidak bangun koreksi di SMA. Bisa gue ikut OSIS atau apa. Bener banget. Iya anjir. Itu gue menyesali itu. Iya, gue nyesel banget gak ikut organisasi. Sempet ikut ekskul tapi nggak bertahan lama karena satu dan lain hal. Jadi terus gue kenapa gue nggak, kalau ekskul kan maksudnya gue merasa kayak iya bisa juga bangun koneksi dari situ, tapi mungkin kalau organisasi akan lebih terlatih lagi. Bukan berarti si ekskul ini tidak mengajarkan organisasi ya, cuman hal-hal seperti misalnya MPK, anggota aja gitu. Gue tuh tipikal orang yang pelin-pelan kan, jadi bingung gitu. Kayak semua hal mau dicoba, pas sudah dicoba tuh bingung. Gitu, jadi nggak tahu prioritas. Soalnya itu sih nggak bangun koneksi, karena gue ngeliat, aku pasaran guru ya, ngeliat murid-murid aku yang wah dari OSIS tuh bisa berkembang banget ya. Nah, iya, gue bisa kayak mereka ya dulu. Kalau bisa putar waktu, even pas sampai kuliah gue juga kayak berapa kita nolep, iya. Berapa mau ikut kita pakai taruh di kosan Melda doang. Itu pernah lagi gitu. Maksudnya kayak kenapa sih, walaupun itu terlatih sih, alhamdulillahnya kalau gue pribadi pas kuliah tuh sangat terlatih untuk hidup berorganisasi, karena secara tidak langsung ketemu orang baru, lebih banyak pola pikiran yang beda, udah mulai gede juga tuh, belajar banget sih. Tapi kalau boleh muter waktu pengen banget. Iya benar, bangun koneksi ke organisasi sama biar teman-teman nih nggak nyesel. Pertama beneran kalau sekolah itu harus utamain belajar beneran. Jadi lo biar nanti lulus tuh karir lo tuh chance-nya tuh lebih besar gitu. Terus ikut organisasi, mau jadi anggota deh atau lo mau ikut ekskul harus ikut. Dulu gue SMA gue ikut ekskul teater, terus ya gitu anggot-anggotan dateng latihan, terus pernah juga ikut lomba sekali, tapi habis itu karena maunya ikut dance cover di luar, lebih fokus di situ, jadi kayak apa ya, kayak sayang aja gitu kan. Padahal kalau di sekolah kan ikut FLS 2N gitu kan, 2SN lah apalah, bisa lebih nyesel kayak gitu. Organisasi harus ikut dan harus belajar, beneran harus dari kelas 10 tuh kalian tuh harus ambis, harus nilai kalian tuh harus dikejar gitu, biar nanti kalau emang targetnya kuliah lu nggak bingung lagi. Lagi ya? Oh gitu kan ya? Oh ya harusnya. Oh iya. Apa ya? Apa pertanyaannya? Apa ya?
kantin makanan yang menurut lo paling berkesan? Sebenarnya sekolah gue nggak punya kantin ya. Dulu zamannya gue itu belum ada kantin, nanti koperasi. Karena aku penyuka tahu. Gue suka tahu isinya. Kalau nggak salah tuh ada yang isinya pedes gitu. Jadi nggak ada kantin coy dulu sekolah gue masih koperasi. Tapi kalau ditanya jajanan apa yang di sekolah yang paling gue suka di out of kantin ya, di samping sekolah tuh ada dulu yang jual ayam. Gue pada ayam bakar, ayam goreng yang kalau ngambil sambal sepuasnya. Oh ya. Jadi gue seneng banget makan pedas. Terus seblak. Yang kalau pesen via chat abangnya ngasih ID lain ke gue, jadi tinggal ngambil dari pagar doang. Itu lah seblak, ayam pedas itu, paling sama tahu kalau di koperasi juga. Itu sih kalau gue. Gue di kantin dulu tuh ada somai, nasi apa ya, nasi uduk apa nasi kuning gitu, somai, nasi goreng, ada bakso, ada mie. Tapi gue lebih sering makan nasi goreng kalau pagi. Enggak, ya pagi pas istirahat pertama tuh nasi goreng. Karena dia lumayan enak sih menurut gue. Walaupun ininya ya kalau dibanding abang-abang nasker, Ya, abang-abang nasker, tapi ini lebih. Dan kalau ke kantin tuh itu seru karena bisa lihat gebetan. Aku nggak bisa guys, soalnya dulu pacar aku sekelas. bosen tuh kalau ketemu. Apalagi ya? Apalagi? Itu SMA yang lo mau nggak? Iya. Lu enggak ya? Orang enggak, aku pengen jadi anak kota. Aku pengen jadi anak kota Bogor. Tapi karena pas zamanan gua tuh, jadi kalau harus upload gitu loh, SKHUN atau apa lah, gue lupa. SKWN ya. Ya itu di hari terakhir server down, jadi nggak bisa. Gue pengen ke kan salah satu sekolah lebih banget, salah satu sekolah negeri di kota Bogor. Tapi karena itu gak terupload, jadinya gue balik ke kabupaten. Yang gue pikir sebenarnya gue nggak mau jadi anak kabupaten, kan gue mau di SMA 1 karena gue deket. SMA 2 gue minder, walaupun sekarang mau jadi guru di sana. Di SMA 3 gue nggak mau. SMA 2 Cibinong. Oh iya. Oh iya. Waktu kemarin gue lewat sekolah lu. Iya, lu kenapa gak mampir? Kenapa gak mampir Anda? Hari Minggu kan lu di rumah. Oh iya, mampir ke rumah. Terus ke SMA 3 karena awalnya tuh ada Pak Ade kan. Jadi takutnya disangkain mengandalkan. Walaupun gue dari SMP juga ada Pak Ade, tapi enggak, gue bukan tipikal yang gitu. Takutnya ada ini. Iya, orang dalam modal. Toh dulu pas SMP ada Pak Ade gue juga minta dirahasiain. Jadi guru-guru tahu pas gue lulus. Terus pas SMA sih kelas 11 udah pada tahu. Cuman ya gue masuk sana jujur deg-degan juga ketolak sih, soalnya nama gue udah bener-bener terakhir. Dan gue gak mau di SMA 4 karena masuk siang. Sebenarnya bukan sekolah yang gue mau. Tapi ya udah, kalau nggak di situ gue agak sekolah takutnya. Ya betul. Kalau gue sih alhamdulillahnya tuh sekolah yang gue mau. Karena kan dulu kan milih ya. Dia kan milih 3 sekolah tuh. Yang paling pertama itu sekolah yang kayak passing grade-nya tuh ini ya, bahasanya tuh tinggi gitu. Kedua yang sedang, yang ketiga tuh yang rendah lah. Nah yang pertama itu gue milih dulu tuh SMA 52, SMA 52, SMA 92, sama satu lagi gue lupa apa gitu. Nah yang pertama udah tuh gagal karena itu dulu nilainya tuh pada tinggi-tinggi. Nah terus yang masuk kan nih nama gue di SMA 92. Nah udah tuh di situ hampir enggak sih, kayak nilai nama gue kan bisa naik turun ya. Nah itu tuh naik turun itu nggak begitu sampai anjlok ke bawah gitu. Nah udah tuh gue optimis udah kayaknya di sini deh. Ternyata bener. Abis itu langsung pas dicek lagi nama gue ada di SMA 92. Itu melewati kontainer, walaupun lewat dalam-dalam, melewatin kontainer, kuburan, terus jalan lagi masuk, lewatin pemadam, masuk lagi. Terus tuh dulu ada deket sekolah gue kan ada pabrik, kalau nggak pabrik minyak apa ya, kayak Justus namanya. Gitu. Nah itu tuh setiap kita sekolah tuh tiap hari tuh kayak wangi kelapa gitu loh. Jadi kita nyimengnya itu. Nyimeng gak tuh? Dan kalau tiap musim hujan itu pasti banjirnya sepinggang. Dan
itu kalau udah banjir kita libur. Wah, enaknya kayak di luar negeri ya. Iya. Banjir sepinggang soalnya. Terus lagi Makanya. apa lagi cuy? Nah, iya. Lu pernah nggak ngelawan guru? Pernah. Kau tahu siapa lagi? Lu tahu? Guru itu kan yang waktu itu lu ceritain. Yang mana? Siapa sih namanya? Gue lupa, yang cewek. Ya. Iya kan? Pernah lah. Nah, Gue tuh bukan tipikal yang membangkang sebenarnya. Gue juga nggak ngaduan ke orang tua. Seingat gue ya, orang tua gue tuh gak pernah ada masalah apapun ke sekolah pun. Kalau misalnya kesana ada masalah itu pasti apes. Misalnya temen gue minjem HP gue buat nyontek, kan HP gue dia ambil karena ketahuan, gitu kan. Terus gue mah gak dapet apa-apa gitu. Terus itu waktu itu yang ketahuan warnain rambut. Waktu itu gue inget banget itu kita berangkatnya siang bareng temen gue. Terus bodohnya adalah emang kan gue nggak pakai kerudung ya dulu, walaupun kalau setiap mapel agama disuruh pakai kerudung. Kenapa nggak gue pakai dari rumah? Nah si guru ini karena dulu dia komdis, si stay lah di depan. Padahal biasanya kalau udah jam 8 tuh nggak ada dia gitu. Terus ketahuan lah karena ada sinar matahari, coklat terang kan. Sebenarnya kalau misalnya gue dimarahi karena memang kesalahan gue warnain rambut, gue terima. Yang tidak membuat gue nyaman dan membuat gue kesel adalah dia ngebawa-bawa karena gue ponakan guru BK. Oh ini kelakuan Pak ini mentang-mentang Pak ini guru BK. Gue nggak suka di situ. Gue ya kalau salah gue aja. Ya, dari situ gue rada, ya udah Bu, kalau emang gue ngomong kalau emang salah saya nggak suka. Toh ini coba Pak adik saya, bukan orang tua saya. Saya seperti ini tanggung jawab orang tua saya dan tanggung jawab saya. Jadi yo, tolong jangan bawa-bawa. Oh kamu berani ya sama saya? Iya berani, karena ini juga bawa-bawa Pak adik saya nggak suka. Gue ngomong itu kayaknya pertama kali gue kebangkang deh. Selama ini gue nggak pernah yang kayak gitu soalnya. Gue nggak suka soalnya kayak gitu. Selama ini gue kalau salah ya gue tanggung jawab sendiri, gak bisa tolong Pak adik gue gitu. Gue juga main sama adik gue. kalau gue kayak gue nggak pernah sih. Palingan kalau ya itu yang pas warnain rambut ketahuan sama guru bahasa Inggris. mem Budi apa mem siapa ya, gue lupa gitu. Waktu itu kan nggak pakai kerudung ya kan, ya kelihatan dong udah gitu warna rambut gue warnanya merah. Mengaco. Udah coklat kelihatan. Nah kan kita kan dulu tuh warnanya di dalam, tau gak sih di sini ya kan, ombre dalam ya kan. Terus begitu nah itu udah pudar kalau nggak salah deh, tapi kan masih kelihatan ya. Udah gitu kan ditutup-tutupin terus dulu kan ada, lu tau gak sih hair chalk gitu. Nah gue warnain lah hitam beginiin. Nah terus kan itu kan luntur. Ya udah terus akhirnya masih ketahuan, terus diomelin lah di situ. Ya nerima orang salah gitu kan. Tapi nggak sampai dipanggil orang tuanya. Itu udah deh pas kelas 12 udah mau akhir-akhir pakai kerudung terus kuliah. Udah Ya, baik sih gue bukan tipikal yang macam itu. Itu paling songong gue juga sih. Gue seingat gue ya. Itu kali. sekian Q&A dari kita edisi Back to School. To senior high school. Jadi see you in next time. Bye.